Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Bangsar Maharami, kelas jurusan IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas A angkatan 2020, menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol. Langsung saja, sejarah penguasaan Islam di Spanyol. Di mana awal masuk Islam di Spanyol itu terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, yaitu khalifah dari Bani Umayyah, di mana berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam di bawah dinasti Umayyah telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya Afrika itu menjadi satu provinsi itu membutuhkan waktu 53 tahun, yaitu mulai dari pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan sampai Khalifah Khalid bin Walid. Nah, pada saat penaklukan itu, Khalifah Abdul Malik, di bawah Khalifah Abdul Malik, mengangkat gubernur, yaitu Ibnu Nu'man al-Ghazani di Afrika Utara. Dan sedangkan pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Nu'man sudah digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Pada zaman Al-Walid, Musa ibnu Nusair memperluas wilayah kekuasaannya, menduduki Aljazair dan Maroko. Penaklukan wilayah Afrika Utara sampai menjadi satu provinsi tadi, Bani Umayyah makan waktu selama 53 tahun. Dalam proses penaklukannya, penaklukan Spanyol ini ada 3 tentara Islam. Dia di bawah pemimpinan Tariq bin Ibnu Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Di mana Musa ibnu Nusair pada tahun 711 Masehi mengutus Tariq bin Ziyad dan mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7 pasukan untuk membantu Tariq bin Ziyad. Yang dimana terjadilah dalam pertempuran di daerah Bakka, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Mereka berdua berhasil menguasai wilayah kota-kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa dan Navarre. Oke, selanjutnya perkembangan Islam di Spanyol. Periode pertama. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi baik yang datang dari luar maupun dalam. Dikarenakan masih periode pertama, banyak sekali gangguan yang datang. Contohnya dari dalam, terdapat perselisihan antar penguasa dan juga ada perbedaan pandangan antara penguasa Bani Umayyah di Damaskus dan di Afrika Utara, karena mereka sama-sama mengklaim bahwa mereka lah yang melakukan Spanyol. Sedangkan gangguan yang dari luar yaitu datangnya pemberontakan dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang tinggal di daerah pegunungan. Periode ini berakhir setelah datangnya Abdul Ar-Rahman Al-Dahil ke Spanyol. Pada periode kedua, umat Islam mulai memperoleh kemajuan, baik dalam bidang politik ataupun peradaban. Nah, pada periode ini, Spanyol itu di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Amir atau panglima atau gubernur yang pertama adalah Abdurrahman I yang masuk ke Spanyol. Tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi, Abdurrahman I ini diberi gelar Al-Dahil yang di atasnya tadi. Abdurrahman Dahil ini adalah keturunan Bani Umayyah sebenarnya, yang dimana berhasil lolos dari kerajaan Abbasiyah kejarannya. Dan ketika Bani Abbasiyah berhasil melakukan Bani Umayyah di Spanyol,
Pada periode ini, umat Islam memperoleh kemajuan sangat di bawah pemerintahan Abdul Ar-Rahman Ad-Dahil, yang dimana Abdul Rahman Al-Dahil ini mendirikan masjid di Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar di Spanyol. Periode ketiga. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad, yang dimana periode ini berlangsung pada masa pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Abdurrahman III mendirikan Universitas Cordoba, yang dimana memiliki perpustakaan berisi ratusan buku. Pada masa itu, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi. Selanjutnya pada periode keempat, pada masa ini Spanyol sudah mulai terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan pada periode ini Spanyol itu sudah terpecah menjadi 30 negara bagian, negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaib yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, Toledo, dan sebagainya. Pada periode kelima, kekuasaan Islam di Spanyol dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lemah, sehingga mengakibatkan beberapa wilayah Islam dapat dikuasai oleh kaum Kristen. Pada periode ini, meskipun umat Islam masih terpecah menjadi beberapa negara, tetapi terdapat suatu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Dan selanjutnya periode ke-6. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti periode ketiga tadi di bawah Abdurrahman Ad-Dahil, seperti Abdurrahman An-Nasir, Akan tetapi secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan yang terakhir di Spanyol ini berakhir karena ada konflik perselisihan orang-orang di istana dalam melakukan kekuasaan. Ya, kemajuan peradaban Islam di Spanyol, yang dimana perkembangan ekonominya didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan ke-10. Perkenalan dengan imigrasi yang didasarkan pulau-pulau negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan, meliputi seperti tanah, buah ceri, dan lain-lainnya. Beberapa kota seperti Sevilla dan Cordoba mengalami kemakmuran karena melimpahnya produksi pertanian dan perdagangan internasional. Selanjutnya, kemajuan intelektual dan ilmu agama di bidang filsafat sangat berkembang pesat, sehingga tokoh-tokoh yang lahir pada masa itu adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Asy-Syaqiq yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Yang kedua, sejarah. Dalam bidang sejarah, Spanyol Islam telah melahirkan banyak penulis sejarah terkenal, di antaranya Zubair dari Valencia yang menulis sejarah tentang negeri-negeri Muslim di Mediterania serta Sisilia. Yang kemudian di bidang sains itu sangat berkembang pada masa itu di Spanyol, seperti ilmu kedokteran, farmasi, kimia, pertanian, dan lain-lain, sehingga banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan dan astronom-astronom seperti Abbas Ibnu Faras, yang dimana beliau adalah orang pertama menemukan pembuatan kaca dan batu. Yang kemudian perkembangan bahasa, sastra, dan musik, di mana di Spanyol pada masa kekuasaan Islam itu banyak yang sudah mahir, ahli dalam berbahasa Arab, seperti Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah tata bahasa Arab, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Ibu Ali Isbili, Abu Al-Hasan, Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan Al-Garmati. Dalam bidang musik dan kesenian, indikasi yang menyebabkan kemajuannya di Spanyol yaitulah sekolah musik di Cordoba yang didirikan oleh Al-Hasan Ibnu Nafi, seorang artis dan pencipta lagu pada zamannya. Kemudian di bidang fikih,
Dalam penguasaan Islam di Spanyol ini lahirlah sebuah mazhab sebagai penganut mazhab, yaitu mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad ibnu Abdurrahman. Di bidang kemajuan di bidang arsitektur dan bangunan. Kemegahan bangunan fisik Islam di Spanyol sangat maju, sangat-sangat maju, dan mendapat perhatian dari para umat dan juga penguasa-penguasa. Umumnya bangunan-bangunan di Spanyol, Andalusia memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Jalan-jalan sebagai alat transportasi dibangun, pasar-pasar dibangun untuk membangun ekonomi juga. Demikian pula irigasi, jembatan-jembatan, saluran air, dan lain-lain. Pembangunan fisik yang paling menonjol pada saat itu adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Di antara yang paling megah adalah Masjid Cordoba, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Sevilla, dan Istana Alhambra di Granada. Selanjutnya yaitu kemunduran dan kehancuran kekuasaan Islam di Andalusia. Yang pertama itu adalah ada beberapa faktor, ada 5 faktor. Faktor pertama adalah konflik Islam dengan Kristen, yang dimana keadaan ini berawal dari kurang maksimalnya para penguasa muslim di Andalusia dalam melakukan proses islamisasi wilayah. Hal ini mulai terlihat ketika masa kekuasaan Al-Hakam II yang dinilai tidak secakap dari khalifah sebelumnya. Bagi para penguasa hanya mewajibkan membayar upeti saja. Mereka membiarkan umat Kristen menganut agamanya dan menjalankan hukum adat dan tradisi Kristen asal tidak ada perlawanan terhadap Islam. Namun kehadiran Arab Islam tetap dianggap sebagai penjajah sehingga malah memperkuat nasionalisme masyarakat Spanyol Kristen umumnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab kehidupan umat Islam di Andalusia tidak pernah berhenti dari konflik dan pertentangan antara Islam dan Kristen. Akhirnya pada abad ke-11 umat Islam Andalusia mulai mengalami kemunduran, sedangkan umat Kristen mengalami kemajuan dari bidang iptek maupun strategi perang. Faktor yang kedua itu adalah tidak adanya ideologi pemersatu. Hal ini terjadi hingga abad ke-10 atas perlakuan para penguasa muslim sebagaimana politik yang dijalankan oleh Bani Umayyah terhadap para mukallaf yang berasal dari umat setempat. Mereka diperlakukan tidak sama seperti tempat-tempat lakukan Islam lainnya. Kenyataan ini ditandai dengan masih diberlakukannya istilah ibad dan mu'alladun, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akhirnya, kelompok-kelompok non-Arab di Andalusia, yang terutama etnis Salvia dan Barbar, sering menggerogoti dan merusak perdamaian-perdamaian. Hal ini menimbulkan dampak besar bagi perkembangan sosial dan ekonomi di Andalusia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya sama sekali ideologi yang mempersatukan dan yang mengikat kebangsaan umat Islam, kebangsaan di Andalusia. Bahkan banyak di antara mereka yang berusaha menghidupkan kembali fanatisme kesukuan guna mengalahkan kekuasaan Bani Umayyah. Faktor yang ketiga adalah kesulitan ekonomi. Dalam catatan sejarah, pada paruh kedua masa Islam di Andalusia, para pengusaha begitu aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga peradabannya, sehingga para penguasa ini mengabaikan perekonomian. Akibatnya timbul bencana, yaitu kesulitan ekonomi yang memberatkan dan berpengaruh bagi perkembangan politik dan juga militer. Kenyataan ini diperparah lagi dengan datangnya musim paceklik, sehingga membuat para petani tidak mampu membayar pajak kepada pemerintah. Selain itu, penggunaan keuangan negara tidak terkendali oleh para penguasa. Faktor yang keempat yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Kekuasaan merupakan hal yang menjadi perebutan di antara para ahli waris penguasa tersebut. Karena inilah kekuasaan Bani Umayyah itu runtuh dan Al-Mulukut Tawaib itu pada yang di atas muncul.
Ini adalah faktor paling utama sebenarnya. Faktor keenam yaitu keterpencilan. Spanyol Islam itu di Andalusia ini seperti negeri-negeri yang terpencil dari dunia Islam yang lain, dan selalu seperti berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari daerah yang dilakukan sebelumnya yaitu Afrika Utara. Oleh karena itu, kadang selalu tidak ada kekuatan alternatif yang bisa menahan kebangkitan Kristen di sana. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas dan mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan datangnya dari Allah semata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.